Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Purdani, NIM 0501192055. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang judulnya konsep kafalah. Nah, konsep kafalah adalah pengertian konsep kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kafilah kepada pihak ketiga yang memahami kewajiban pihak kedua yang ditanggung dalam pengertian lain. Kafilah juga berarti mengalihkan tanggungan jawab seorang dijamin dengan berpenggangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Al-kafilah menurut bahasa berarti al-dahaman atau jaminan, hamalan amalah baban, dan jama'amah tanggungan. Menurut Said Sabik, yang dimaksud dengan al-kafilah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ahli dalam tuntutan dalam benda materi yang sama, baik untung barang maupun bekerja. Menurut Imam Taqiyuddin, yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Asbi As-Siddiq, al-kafalah ialah menggabungkan dzama kepada zimah lain dalam penghina. Utama pihak yang ditanggung haknya dan tanggungan. Penanggung atau disebabkan kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melakukan tanggungan. Syarat untuk menjadi kafilah adalah harus baligh, berakal, sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan ridho terhadap tindakan penanggungannya. Penanggung utama adalah orang yang berhutang. Yang pihak tertanggung sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus baligh, sehat akalnya, kehidaran, tidak pula keridhaan terkait penanggungan. Tetap penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum balik, oleh orang gila dan orang sedangkan tidak ada berada di tempat. Tetapi pihak penanggungan tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya jika dia telah menunaikan tanggungannya, tapi tidaknya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela yang diperlukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangan itu atas perintahnya. Dasar hukum kafalah. Kafalah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbukti dengan firman-Nya yang artinya Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskan pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadanya janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepada kembali." Quran Surah Yusuf ayat 66. Dan rukun dan syarat kafalah. Rukun dan kafalah terdiri atas sihat kafalah atau ijab kabul. Makhobi objek tanggung, kafi penjamin, makbu ahnu tentanggung, makhluk lahu penerima hak tanggungan. Yang pertama itu sihat kafa bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sebuah kesanggupan untuk memenuhkan kewajiban seperti ungkapan atau akan menjadi penjagamu, atau saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang, atau ungkapan lain sejenis. Ulama tidak menyarankan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah. Semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan menjawab sebuah kewajibannya.
Yang B, makhfa bihi, objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Pihak tertanggung seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat sebelum serah terima. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas. Demikian sebagai ulama fikih membolehkan menanggung objek pertanggungan dijamin oleh Rasulullah. Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka perbanyaklah menjawab kewajiban. Berdasarkan hadis ini objek. Yang C, kafil ulama fikih masih seorang kafil harus orang yang berjiwa filantropi, orang yang berbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad kafal tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang kafir ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi karena bersifat kris. Akad kafal harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh bebasan tanpa adanya paksaan, memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanyaan, karena dalam akad ini kafil tidak memiliki hak untuk menunjukkan pertanggungjawaban telah ditetapkan. Yang D, makhful anha, syarat utama yang harus melakukan pada diri tanggung jawab maklam adalah kemampuan untuk menerima objek penanggung, baik dilakukan oleh pribadinya atau orang lain mewakilinya. Selain itu, makhluk anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Yang E, makhful lahu, ulama menyarankan makhluk lahu harus dikenal oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi beban dan mudah untuk memenuhi. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menjadi majelis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang tidak berakal. Yang F, lafaz disyakar. Keadaan lafaz itu berarti menjamin tidak digantungkan pada sesuatu yang bersementara. Macam-macam akad kafalah jiwa atau juga dikenal dengan kafalah wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan aku menanggung fulan badannya atau wajahnya, atau aku dahimin atau jamiin atau semacam ini. Dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadiran menanggung hak orang lain. Tidak disarankan harus mengakui kadar dan ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan, bukan harta. Kafalah atau penanggung terhadap harta adalah kafalah yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan kafalah harta. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kafalah hutang. Yang kedua, kafalah terhadap barang atau kafalah penyerahan. Yang ketiga, kafalah terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Kafalah
Jenis-jenis kafalah. Yang pertama, jenis-jenis kafalah yang pertama kafalah bin nasib, kafalah bin almal. Yang ketiga kafalah bin tasid, kafalah al-muzawir, kafalah muda al. Pelaksanaan kafalah dapat dilaksanakan dengan 3 bentuk, yaitu munzakir, mutolib, dan